Halo Sobat Iswi, ketemu lagi dengan saya untuk podcast rutin Stikers Iswi bersama Regina Natasha. Halo Pak. Halo, oke Regina, udah lama ya nggak ketemu ya? Iya udah lama nih, kita nggak podcast bareng lagi. Oke Regina, ada beberapa ya yang ingin saya diskusikan terkait dengan digitalisasi di Indonesia, terutama apa yang sedang Regina kerjakan dengan Pak Ma'ruf. Kalau Regina skripsinya tentang apa sih? Kalau skripsian saya itu kebetulan sih tentang bioinformatika sama Hmm, genomik gitu Pak. iya. Jadi berhubungan sama bioinformatika kan luas tuh. Hmm, Ada beberapa server online juga yang hmm, saya pakai hmm, kayak GWAS, katalog, terus tuh hmm, kayak Ensemble, kayak Gitex Portal, hmm. seputar itulah untuk mengetahui gen yang berpengaruh terhadap penyakit tertentu gitu. Oke oke. Mm-mm. Sebenarnya kita nggak ada pembukaan dulu ya terkait bioinformatik itu apa. Iya. Mungkin nanti teman-teman farmasis dan kesehatan tentunya udah familiar dan tentunya di podcast ini segmennya orang-orang yang tertarik akan hal tersebut. Oke. Berbicara tentang bioinformatik itu yang berkaitan dengan apa ya? Bioinformatik kan luas banget tuh. Mm-mm. Apakah berkaitan dengan genetik, apakah berkaitan dengan bahan alam dan lain sebagainya. Kalau Oh. yang Regina sedang kerjakan dengan Pak Maruf apa tuh? Ini sih khusus dengan genetika sih, Pak, tapi Mhm, khusus dengan penyakit. mhm, Nah, penyakit yang saya bahas itu mengenai Tourette syndrome. mhm, Jadi kan ada tuh orang yang eh dia tuh efeknya tuh yang kayak ada pergerakan yang berulang-ulang gitu. mhm, Kayak misalkan ada pergerakan yang berulang kayak tangan kayak gitu atau vokal yang mhm. berulang-ulang. Nah, itu disebut juga dengan Tourette syndrome. Nah, Oke oke, mhm, itu mhm, kan biasanya ada juga tuh eh pengaruhnya itu mhm, terhadap genetik. Sebenarnya pengaruhnya banyak sih, poligenik gitu. mhm. Bisa dari lingkungan, bisa dari genetik juga. Cuman yang saya mau bahas di skripsi saya ini ya perihal genetiknya, kayak gitu. Oke oke. Kalau kaitannya dengan, farmasis gitu ya, kalau Mm-mm. farmasis kan berarti bisa terkait dengan obat ya. Mm-mm. Nah hubungannya apa tuh nanti Nah, kalau arahnya? skripsi saya sendiri sih nggak sampai bahas pengaruh obatnya. Tapi Mhm, kalau misalkan penelitiannya mau diterusin, kan kita tuh pertama cari polimorfisme tentang genetikanya dulu. mhm, Terus kan kita nanti nemu nih gen apa yang berpengaruh terhadap penyakit tersebut, mhm, baru nanti di akhir bisa dikembangkan lagi si gen ini, kemudian dilihat obat apa sih yang mhm. cocok untuk mengobati penyakit tersebut, kayak gitu sih Oke oke, harusnya. berarti, ini cukup menarik sih, karena kan gini, dalam kita mencari obat baru atau new, drug Ya. discovery gitu ya, Mm. itu kan kita harus tahu targetnya apa gitu. Kalau Mm-mm. targetnya nggak jelas atau targetnya itu, mungkin tadi kayak misalnya ada variasi genetik dan lain sebagainya, kalau itu nggak kita tentukan di awal itu bakal apa ya, random gitu Ya dalam lebih proses susah kan Pak. penelitiannya, heeh. Nah, jadi mungkin bisa mempercepat, ya kayak Mhm kata Bapak mhm, tadi drug discovery, jadi mempercepat penemuan obatnya, mhm, terus memperkecil lah mhm. kemungkinan kegagalan untuk penemuan obat baru juga, kayak gitu sih. Oke oke. Mm. Mungkin, kalau saya ini ya, saya rangkum gitu ya atau kalau ada benang merahnya terkait digitalisasi karena tema kita kan sekarang, digitalisasi ya. Kemarin Pak Jokowi juga, kayak, apa ya, mengeluarkan aplikasi baru atau apps baru gitu untuk mereduksi aplikasi yang banyak di Indonesia. Nah, Hmm. mungkin nanti dari penelitiannya Regina, itu kan, mendapatkan hasil terkait variasi genetik ya Iya. dan pengaruhnya buat penyakit tersebut apa. Nah, itu nanti mungkin bisa dibawa kalau hulunya untuk proses penelitian, nanti di hilirnya untuk proses pengobatan. Karena Iya. nanti dalam pengobatan kan kita menyesuaikan juga dengan variasi genetik gitu. Nah, apalagi sekarang kayak misalnya ada ilmu kayak farmakogenetik, Iya. farmakogenomik. Nah, yang mendukung terhadap hal tersebut ya penelitian-penelitian seperti ini gitu. Tapi menurut saya kan Hmm. kalau misalkan misal nih, Hmm, kalau hmm, hmm. misalkan suatu rumah sakit punya bank gen lah, Hmm, kita sebut hmm, aja kayak gitu kan, otomatis kalau misalkan dari awal nih hmm. ada perkumpulan gen-gen dari masyarakat, kan itu bisa tahu dari Hmm, epidemiologinya, terus obat-obat apa yang perlu untuk, ya jadi jatuhnya kayak personalized medicine lah Pak. Jadi kan juga mempermudah tuh, hmm, apalagi hmm, kan kata Bapak ada aplikasi baru. hmm, hmm. Kan bisa tuh diintegrasikan dengan aplikasi tersebut, otomatis ya digitalisasi kesehatan kita juga jadi jauh lebih tinggi lagi gitu tingkatannya. Menurut Hmm, saya hmm. pribadi sih kayak gitu. Iya betul betul betul. Ya. Kayak misalnya konsep baru kayak big data gitu. Nah, Iya. Mm.
terutama untuk sektor kesehatan ya. Jadi data-data yang seperti itu dikumpulkan menjadi satu database gitu. Nah, database itu nanti bisa diakses oleh pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit, puskesmas, apotek dan lain sebagainya. Bahkan itu bisa diintegrasikan juga misalnya dengan sektor kayak industri farmasi, bahan baku atau nanti lembaga-lembaga riset bisa mengakses itu. Kalau udah satu data gitu bisa Iya. dimanfaatkan bersama, proses transformasi terkait masalah-masalah kesehatan semakin lebih cepat gitu ya dengan Iya. adanya digitalisasi gitu ya. Paling mungkin ada tantangan nggak sih, Pak? Mhm, mhm. Kayak misalkan nih, otomatis kan banyak tuh data-data masyarakat Indonesia Mhm, misalkan. mhm. Otomatis kan kita juga harus bikin komite tuh. Berarti kan Mhm. ada banyak beberapa tugas oleh pemerintah atau bahkan Iya, kita mhm, sendiri sebagai mhm, tenaga mhm. kesehatan untuk menghadapi tantangan tersebut juga sih menurut saya. Jadi digitalisasi ini sebenarnya bagus, tapi juga tantangannya lumayan besar sih. Kalau untuk database atau big data kayak Mhm. gitu. Iya, betul betul. Perlu adanya mungkin kayak badan khusus ya di Iya, pemerintahan. Kalau misalnya kalau di obat-obatan kayak ada BPOM BPOM-nya ya. gitu. Mungkin kalau di digitalisasi ada badan khusus nanti Mm. yang mengurus hal Pasti akan ada tersebut. Heeh. regulasi baru lagi kan Heeh, untuk heeh. mengatasi hal tersebut juga. Iya, betul betul. Kalau sekarang progresnya udah berjalan Iya proses lumayan sih, pengajiannya. udah ya baru mau masuk ke 3 sih, cuman udah Mhm. lumayan lah. Oh ya. Nah, dalam menyusun skripsi kan itu Regina cari literatur ya. Nah, kalau literatur terkait hal tersebut banyak nggak sih? Ini buat gambaran Iya, teman-teman iya. ya nanti yang mungkin berminat mengambil bidang tersebut juga. Sebenarnya kan kalau bidang bioinformatika ini, kalau di ISPI sendiri masih belum yang terlalu eksplisit untuk ke Mhm, sana gitu ya. mhm. Jadi kalau misalkan pencarian literatur itu biasanya masih mandiri sih, Pak. Iya, Ya, jadi mhm. kayak database-nya ya jurnal-jurnal internasional, apalagi Mhm, tentang penyakit Tourette syndrome itu juga belum ada penelitian khusus gitu di mhm, Indonesia. Jadi untuk cari epidemiologinya sendiri pun agak susah kalau untuk di Indonesia. mhm. Jadi lebih banyak tuh kayak di Amerika, di Kanada, yang di negara-negara yang udah maju lah gitu. Oke, berarti untuk sumber-sumber lokalnya masih dibilang jarang juga Iya, ya. Heeh. malah kayak Mhm, hampir nggak ada saya nemu untuk Tourette syndrome sih. mhm, Jadi rata-rata dari penelitian saya itu citasinya kebanyakan dari jurnal luar. mhm, Bahkan mhm. epidemiologinya juga. Iya, Jadi susah heeh. banget nyusunnya di Mhm, bagian mhm. itu sih. Mhm. Kalau kasusnya sendiri di Indonesia lumayan banyak Nah, atau itu enggak? dia. Karena agak susah cari sumbernya, Mhm, makanya di bagian entah itu epidemiologi, entah itu beberapa kayak kasusnya ada jumlahnya berapa, itu masih mhm, susah dicari. Jadi saya pakai data yang dari luar aja gitu. Dan saya tambahin karena penelitian di Indonesia itu masih belum mhm, ada, makanya ini mhm. urgensi penelitian saya gitu sih. Oke, oke. Berarti memang ruang ruang lingkupnya global gitu ya. Iya. Karena memang penyakit ini lebih banyak di negara-negara luar Mm, ya. Kalau distribusinya kebanyakan Eropa atau Amerika atau apa? itu Tahu nggak? belum Oh, tahu. belum Itu sampai situ ya. mungkin bagian dari outcome dari skripsi saya sih. Mhm, mhm. Heeh. Nah, bagus itu. Kenapa saya bilang bagus karena memang ini bisa jadi pionir juga ya, terutama Ya, baik di ISPI atau di nanti di kampus-kampus lain yang mungkin berminat untuk membahas ke arah ya bioinformatika gitu. bioinformatika terkait dengan penyakit yang sedang Regina dalami. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi gambaran juga atau nanti kalau publikasi, saya harap Hmm, sih bisa sampai publikasi ya. Nanti iya. biar apa ya, jadi sumber juga sumber referensi orang-orang lain untuk mensitasi gitu. Harapannya sih juga Mhm. bisa terus dikembangkan sih, apalagi kayak bisa bikin pengembangan obat baru Mhm, yang mhm. kayak gitu sih pengennya juga. Iya, tentu arahnya bakal ke situ sih. Mhm. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang ketika kita mengembangkan obat baru, kesulitan dalam menentukan target itu jadi salah satu variabel yang penting gitu. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita dalam menentukan target pengobatan gitu ya salah, maka obat yang dihasilkan nggak efektif juga gitu. Makanya salah satu step penting atau utama ya yang awal-awal kita lakukan ya kita cari target dari obat itu mau ke arah mana, genetik apa atau gen apa sih yang ini. Kalau yang sedang saya dalami kayak misalnya komputasi ya, Iya, salah satu contohnya yang iya. banyak di Indonesia lakukan kayak molekular docking, molekular Hmm. dinamik. Nah itu kan kita cari dulu kan tipe gennya apa gitu. Kemudian nanti kira-kira kalau mekanismenya ke arah situ bagus atau enggak. Nah dengan adanya penelitian Regina itu bisa membantu sih. Iya. Kira-kira
untuk penyakit tertentu variasi genetik apa sih yang bisa dijadikan target dalam pengembangan Iya. obat baru Berarti gitu. berkesinambungan ya, Pak? Berarti Betul. anggapannya kalau penelitian saya tuh awal mula untuk Iya. menemukan gennya, kalau misalkan analis komputasi itu untuk pengembangan obat barunya gitu ya Iya berarti? betul, heeh. Malah sekarang jadi paradigma yang salah juga kayak kita nge-bypass kan. Misalnya Mhm. gini, kita melakukan pengembangan obat herbal nih. Iya. Obat herbal langsung diuji ini. Padahal itu kalau kita nggak tahu target di awal, itu malah nanti sia-sia aja penelitiannya. Maksudnya gini, target di dalam tubuh kita kan banyak banget kan. Variasi genetik lah, tipe gen A, B sampai Z gitu ya. Kalau kita nggak nentuin di awal nanti malah penelitian yang kita Iya. lakukan terasa Kemana-mana apa ya? ya, gagal. Bahkan ini riset ya di secara global ya gitu. Banyak riset-riset terkait pengembangan obat baru ketika masuk fase klinis itu tingkat kegagalannya tinggi. Kenapa? Karena ketika menentukan target di awal salah gitu. Nah, terkadang kan kita gini, uji praklinis berhasil Iya. kan? Uji Karena itu memang ke hewan, ke Iya. sel dan lain sebagainya secara in vivo atau in vitro gitu ya. Itu berhasil. Tapi ketika naik ke uji klinis atau manusia itu terjadi kegagalan. Karena memang targetnya kan berbeda juga antara hewan sama manusia. Kemudian target di manusianya nggak ditentukan di awal. Makanya sekarang kan banyak pendekatan bioinformatik, kemudian Iya. kimia komputasi dan lain sebagainya terkait hal tersebut gitu. Bahkan yang project kemarin juga ada tuh yang kita yang organ on chip. Nah, Itu iya kan juga betul. salah satu apa ya, media bioinformatika juga nggak sih, Pak? Iya betul. Iya kan? Itu mengkombinasikan kan Iya. antara komputasi dan bioinformatika. Kalau bioinformatika kan terkait dengan Ke data-data iya. biologi dan lain Heeh. sebagainya gitu yang bisa dimanfaatkan kemudian nanti dianalisis dan lain sebagainya. Oh ya, bicara terkait yang Organ on tadi chip. Regina jelaskan, coba deh sedikit aja singgung terkait hal tersebut. Kemarin kan itu juga masuk ke publikasi, bukan publikasi juga sih, masuk ke beberapa lomba aja gitu lah. Mengenai organ on chip, itu sih yang saya bahas antara AI, hubungannya AI sama yang si organ on chip itu. Jadi kayak bukan organ utuh juga sih yang masuknya tuh, lebih ke stem cells gitu. Kalau kalau saya agak lupa ingat sih. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Jadi ada suatu sel, si sel awalnya itu yang bisa membentuk ke organ-organ lain. Iya. Contohnya kayak bisa jadi otak, bisa jadi kulit, bisa jadi organ-organ lain lah. Apalagi kayak ginjal gitu. Jadi kalau misalkan untuk ke pengembangan obat baru, otomatis si obat ini akan lebih gampang lagi gitu pengaplikasiannya. Karena ya yang secara praklinis tadi kata Bapak. Oke. Jadi biar mempermudah dan mengurangi ke apa sih namanya? Ke peluang untuk kegagalannya kayak gitu. Oke, sangat menarik banget sih. Ini ada sebelum kita tutup ya, karena terbatas podcast ini. Ada satu lagi sih yang saya sedang kerjakan juga terkait dengan chip. Tadi kan kita bicara dengan data bioinformatik, kemudian nanti alat untuk analisisnya bisa memanfaatkan artificial intelligence, kemudian nanti pakai chip. Nah, yang sedang saya kembangkan namanya iChip. iChip itu kayak chip untuk apa ya, mengisolasi bakteri baru karena memang kalau kita bicara tentang antibiotik ya, sekarang kan banyak yang udah resisten. Iya betul. Kemudian kalau kita cari dari bahan alam, misalnya tanaman atau lain sebagainya gitu, ekstraksi yang kayak gitu, mungkin keberhasilannya agak sedikit kurang bagus sehingga berdasarkan data ya, antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri yang dari tanah gitu itu lebih bagus. Makanya teknologi ini mungkin semoga jadi prototipe yang bagus ya nanti bisa dikembangkan di ISFI yang mengisolasi bakteri dari tanah gambut gitu. Nah itu project yang sedang saya lakukan. Nah semoga nanti bisa kerjasama dengan Regina yang fokusnya ke bioinformatik ya. Jadi kan data-data atau ilmu-ilmu yang bisa dikombinasikan nanti bisa menghasilkan produk yang bagus. Iya gitu. betul. Oke, closing statement dari Regina apa? Ada yang ingin disampaikan? Mungkin semoga dari bioinformatika terus digitalisasi itu lebih ke mengarah yang ke hal yang baik lagi, terus semoga bisa membuat regulasi yang bagus juga supaya pengembangan kita tuh terarah gitu dan gak sia-sia gitu. Semoga adalah kayak mega data lagi, big data yang mengumpulkan hal-hal tersebut supaya dapat bisa dimanfaatkan entah dari hal-hal terkecil kayak di kampus terus nanti berkembang ke hal-hal lain gitu sih Pak. Oke. Terima kasih Regina dan teman-teman semua. Sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Regina.